Saudara-saudari semuanya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, Shalom Alaikum. Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Romo Hilman, Bapak Vikjen yang tercinta, karena berkenan hadir untuk bersama dengan kita merayakan pesta nama Paroki Salib Suci Purwakarta tercinta. I love you full muah-muah. Maka juga kepada Bapak Vikjen kita juga mengatakan we love you full muah-muah Bapak Vikjen. Kita sangat bersyukur dan bergembira. Kenapa? Karena yang memimpin kurban misa hari ini adalah orang nomor 2, ya, orang nomor 2 paling tampan seluruh keuskupan, ya. Dan yang berkonselebrasi, yang bersama merayakan, yaitu Rama Bayu adalah orang tampan nomor 3. Puji Tuhan, haleluya saudara. Bapak Vikjen, Anda hanya nomor 2, tidak mungkin nomor 1, ya. Karena nomor 1 adalah Bapak Uskup kita tercinta. Meskipun tadi sebelum misa di pastoran beliau sudah menyisir dengan bagus sekali, ya. Beliau membawa sisir dari Bandung, lalu ini obat ganteng katanya, ya. Lalu beliau sempat mengejek saya perlu sisir, kalau Rama Bayu nggak usah pakai sisir katanya begitu. Oke, 1-0 ya. Tunggu tanggal mainnya. Mobil Bapak Vikjen ada di parkiran, sekarang dimasukkan garasi kami kunci, tak bisa pulang kau hari ini, ya. Kita senang dan bergembira karena pesta nama hari ini. Pesta nama Salib Suci, dan masih berdekatan sekali karena tanggal aslinya adalah 14 September. 14 September gereja seluruh dunia itu merayakan yang disebut sebagai pemuliaan Salib Suci. Karena pada zaman dulu ditemukan salib asli yang dipakai untuk menyalibkan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian salib asli itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus. Maka tanggal ketika ditemukan 14 September digunakan sebagai pesta atau hari raya pemuliaan Salib Suci. Ini tanggal 15. Tanggal 15 kalau tidak hari Minggu itu dilanjutkan sebenarnya, yaitu perayaan Bunda Maria yang berduka cita atau Bunda Maria 7 kedukaan. Karena apa? Karena 14-nya Salib Suci. Salib berkaitan dengan baginda Yesus sengsara pada salib, 15 mamanya ikut. Nah, itulah gereja selalu mengatur seperti itu. 14 September perayaan Salib Suci, Tuhan Yesus disalibkan, dan di dalam jalan salib itu selalu ada Bunda Maria. Itulah kenapa Bunda Maria disebut sebagai Mater Dolorosa. Mater, ibu, mama, bunda, inang, sama ya itu ya, tergantung bahasanya, terserah ya. Pokoknya mama, ibu, Dolorosa yang berduka cita. Tetapi dari duka cita itu timbul keselamatan kita. Maka meskipun kita merayakan pesta Salib Suci, seperti nyanyian pembuka tadi, selayaknya kita berbangga akan salib Tuhan kita, sebab dari Dolorosa tadi ada datang keselamatan bagi kita. Dan keselamatan itu kita rayakan dalam pesta nama Salib Suci bersama dengan Bang Kumis, yaitu Romo Hilman yang tercinta. Luar biasa ya. Kumisnya itu nggak kuat loh Romo, ya. Beliau mengatakan satu sama sekarang, oke. Tapi pembalasan belum akan berhenti saudara ya. Meskipun sudah satu sama, tunggu 5-0 nanti ya. Jadi kita bersuka cita bukan karena salibnya Yesus menderita, tapi dari salib Tuhan saya mendapatkan keselamatan. Sebab penderitaan Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kitab suci mengatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab salib menyembuhkan kita, salib memberikan keselamatan kepada kita, meskipun jalannya jalan penderitaan. Saudara-saudari, ngomong tentang penderitaan, di dunia ini tidak ada orang yang ingin menderita, betul ya? Siapa tolong angkat tangan yang saya cita-citanya menderita, ada enggak? Enggak ada ya. Tidak ada orang bercita-cita menderita. Semua orang bercita-cita menjadi bahagia. Rama Bayu pun ingin bahagia. Romo Hilman ingin bahagia, meskipun beliau itu hidup sendiri, enggak punya istri.
Kadang-kadang kalau malam-malam nyanyi, sunyi sepi sendiri, tapi lihat wajahnya, sunyi sepi sendiri tetap happy. Itulah kenapa wajah beliau itu glowing. Ya, glowing. Bukan karena ada istri, bukan karena ada kekuatan dari duniawi, tapi glowing karena kekuatan happy yang datang dari dalam, dari kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ini beneran bukan omong kosong, karena kami kemarin baru pulang dari rekreasi bersama di Bali, di Sumba. Beliau satu mobil dengan saya. Romo Bayu, kalau ada orang meninggalkan imamat tuh, ampun ya, ampun itu, nggak bahagia pasti. Jadi bagaimana Romo? Kita harus kuat dalam imamat, karena dalam imamat kita happy. Terima kasih Romo atas wejangannya. Saya akan contoh pada Romo Hilman. Lalu beliau kan senior, saya harus dengarkan. Jadi beliau sungguh bahagia di dalam imamat, di dalam keadaan menjadi pastor, meskipun kalau malam ya nyanyi tadi itu, sunyi sepi sendiri tadi itu, nggak apa-apa, tapi sunyi sepi sendiri tetap happy karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Tidak ada orang yang ingin sengsara, semua ingin bahagia. Mungkin hanya orang yang begini yang ingin sengsara ya, tapi kan di sini nggak ada orang yang begini ya, nggak ada, semua ingin bahagia. Tetapi kenyataannya dalam hidup, kita semua tidak mau menderita, kita semua menghindari penderitaan. Ada saja penderitaan datang. Betul apa iya? Iya juga oke, betul juga sama ya. Betul apa iya? Iya. Kita tidak ingin penderitaan, tapi selalu ada penderitaan datang. Entah karena salahnya sendiri, entah bukan karena salahnya sendiri. Ngomong-ngomong tentang penderitaan, kalau dibagi penderitaan itu sifatnya atau jenisnya hanya ada 3. Penderitaan yang pertama itu karena salahnya sendiri. Penderitaan yang kedua karena bukan salah kita sendiri. Penderitaan yang ketiga karena kita pengikutnya Yesus Kristus. Kita bahas pelan-pelan nomor 1. Nomor 1, penderitaan yang datang karena salahnya kita sendiri. Ini rumus kimianya O2N. Jadi penderitaan yang datang karena salahnya kita sendiri, rumus kimianya O2N. Apa itu? Saya nggak ngomong, kamu sendiri yang ngomong. Saya nggak ngomong. Rumus kimianya O2N. On. Tapi ngomong-ngomong tadi mikirnya agak lambat ya. O2N, gitu. Agak lemot ya. Belum makan kayaknya ya. Tenang, nanti kita pesta makan kita semua ya. On itu karena orang salahnya sendiri, suka kebut-kebutan, suka naik motor sembarangan, tidak pernah pakai helm, sudah nggak pakai helm, nggak pakai baju pula. Ada banyak itu orang itu nggak pakai helm, nggak pakai baju, tabrakan, patah tulang, iga patah, ini semua patah, yang nggak patah cuma hati, semuanya patah. Ini berarti kan karena O2N. Penderitaan, patah tulang, kecelakaan karena salahnya sendiri. Tapi ada yang nomor 2, bukan karena salah kita sendiri. Naik contoh, ini contoh gampang saja. Contohnya ada banyak di dunia, tapi contoh gampang saja. Orang sudah tertib berkendara, orang tak pernah melanggar peraturan lalu lintas. Contohnya siapa? Romo Hilman. Tertib beliau, selalu pakai helm, naik mobil pun pakai helm ya. Luar biasa ya, luar biasa ya, luar biasa ya. Saking tertibnya loh ya, saking tertibnya. Kalau kita ini kan ada banyak orang naik motor nggak pakai helm ya, beliau selalu pakai helm, naik mobil pun pakai helm, bobok malam pakai helm ya, takutnya ada paku jatuh ya. Ini contoh orang tertib ya, orang tertib, tidak pernah melanggar lalu lintas, selalu berjalan sesuai dengan aturan dan seterusnya. Tapi dunia ini kan kacau, kita tertib, orang lain tidak selalu tertib. Kita sudah tertib jalan, ditabrak orang ugal-ugalan, salah kita apa bukan? Bukan salah kita, salah orang lain yang ugal-ugalan, kita tertib, tapi kita bisa terkena penderitaan juga. Ini jenis yang kedua penderitaan, bukan karena salah kita sendiri. Kita orang jujur, kita orang baik, pernah nggak ditipu orang? Ada banyak orang baik ditipu orang lain, iya, bukan salah kita sendiri. Jenis yang ketiga karena salib Kristus atau karena kita pengikut Kristus. Contohnya ada banyak, contoh simpel kalau di Purwakarta gampang. Anak-anak kita yang sekolah di negeri, barangkali satu kelas dia sendiri orang Kristen,
Barangkali bahkan satu sekolah dia sendiri orang Kristen mungkin mengalami tekanan, mungkin mengalami bully. Kamu orang Kristen, hati-hati loh, kalau mati kamu disalib nanti, segala macam. Ini contoh menderita karena menjadi pengikut Kristus. 3 penderitaan. Nomor 1 karena oon, nomor 2 bukan salah kita tapi salah orang lain, nomor 3 karena menjadi pengikut Kristus. Lalu yang disebut salib dalam arti kiasan, yang tadi kita dengar dalam Injil, syaratnya ikut Tuhan ada 3. Syarat pertama menyangkal diri, syarat kedua memanggul salib, syarat ketiga mengikuti Yesus. Ada 3 syarat tapi tidak akan saya jelaskan. Yang pertama saya jelaskan tahun depan ya. Kalau ada sumur di ladang, nanti undang Romo Hilman lagi, beliau yang khotbah, jelaskan nomor 1. Nomor 2 yang akan ku jelaskan memanggul salib artinya apa. Nomor 3 mengikuti Yesus. Saya jelaskan 2 tahun lagi ya, tenang aja. Nanti nggak hanya Romo Hilman, kita undang uskup sekalian ya. Sekarang saya jelaskan nomor 2, memanggul salib. Syarat nomor 2 mengikuti Yesus memanggul salib. Dan yang disebut salib di sini kiasan, artinya penderitaan yang bukan salahmu sendiri dan penderitaan yang karena kamu mengikuti Yesus. Itu salib. Tapi penderitaan yang karena oon, apakah salib Rama? Bukan. Tetapi bisa menjadi salib kalau orang menyadari kesalahannya, lalu bertolak dari kesalahan itu, mempersatukan dengan salib Tuhan, ada pertobatan. Jadi contoh orang dari kebut-kebutan tabrak, dia kan sebenarnya O2N tadi. Tapi menyadari, harusnya tidak begitu, aku telah keliru, Tuhan, aku mau bertobat. Nanti kalau mau naik motor lagi aku ikut anjurannya Romo Hilman, tertib dan seterusnya. Berarti di situ ketika dia mempersatukan dengan salib Tuhan, ada perbaikan, ada pertobatan. Berarti dari salib muncul pertobatan. Sedangkan jenis yang kedua dan ketiga, Tuhan tahu bahwa hidup kita tidak steril. Dunia ini bukan ruang hampa. Dalam arti apa? Dunia ini bukan baik-baik saja. Ada banyak orang baik di dunia ini, tapi juga ada orang busuk, orang buruk, orang jahat. Ada juga orang yang dalam bahasa Jerman bedegong. Ada. Bedegong itu banyak di dunia ini. Ada orang baik, tapi juga ada orang buruk. Di dunia ini ada orang saleh, ada orang salah, ada orang kudus, ada orang kudis. Semua bercampur menjadi satu. Semua bercampur. Karena Tuhan tahu bahwa gandum dan ilalang tidak dipisahkan dan masih ada di sana, maka kemampuan menanggung penderitaan menjadi penting di tengah kehidupan. Justru supaya kehidupan kita tetap berjalan, sehingga kita tidak menjadi lembek, kita tidak menjadi manusia mentega. Tahu manusia mentega? Mentega itu kena panas sedikit blenyak gitu loh. Nah, itulah manusia mentega. Kena panas sedikit blenyak itu manusia mentega itu tidak kuat. Maka salib artinya adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Supaya di tengah dunia gelombang yang tidak selalu stabil ini, kita tetap berpegang kuat pada salib itu, dan disitulah fungsi dari salib Tuhan. Maka kalau hari ini kita merayakan pesta salib suci, 1, dari situ bisa muncul pertobatan. 2, dari situ muncul kekuatan di tengah dunia yang tidak selalu stabil, di tengah dunia yang tidak selalu ramah kepada kita. Ada banyak orang baik, tapi juga ada banyak orang jahat. Maka memanggul salib sebenarnya Tuhan membantu kita kuat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kalau sudah demikian, kekuatan itu akan kita rasakan asalnya dari salib Kristus sendiri. Dengan demikian, selayaknya kita berbangga akan salib Tuhan yang membantu pertobatan kita dan membantu kuat hari demi hari. Shalom alaikum.